Oke, masih dengan Profesor Kardus. Seperti yang kita tahu, pada hakikatnya segala jenis mesin komputasi atau komputer, baik yang paling primitif seperti halnya kalkulator atau komputer-komputer dengan prosesor ratusan miliar transistor yang paling canggih saat ini. Hakikatnya, mereka bekerja untuk mengolah informasi atau data, mengerjakan perintah dan mengolah data-data tersebut di prosesor atau CPU, hingga menghasilkan keluaran jawaban atau program yang nanti akan divisualisasikan di monitor PC. Seperti yang kita tahu, segala bentuk data informasi yang nanti akan diolah oleh CPU atau prosesor, terutama pada komputer konvensional, umumnya berbentuk kode binari digit atau bit, seperti halnya angka-angka 0 atau 1, di mana bit-bit tersebut ditulis pada memori atau prosesor dengan memanfaatkan komponen seperti transistor atau kapasitor. Transistor seperti pada CPU bekerja memanipulasi bit atau data karena perilaku transistor hampir mirip seperti saklar yang dapat mengatur aliran elektron atau arus, baik terputus atau tersambung. Dari sinilah bit-bit tersebut tertulis, ditulis, atau disimpan, di mana keadaan transistor terputus atau off dapat direpresentasikan sebagai nilai bit 0, dan sebaliknya jika keadaannya on atau tersambung, maka nilainya adalah 1 atau bit 1. Nilai-nilai bit 1 dan 0 inilah yang nantinya akan dikerjakan oleh susunan gerbang-gerbang logika yang akan menghasilkan keluaran program yang dapat kita visualisasikan di monitor sebagai gambar, warna, tulisan, simbol, bentuk penghitungan, analisis, dan sebagainya. Namun diketahui, bit-bit klasik pada prosesor komputasi konvensional, diketahui cara kerjanya sangatlah terbatas. Model penyusunannya juga sangat lambat. Karena itu, terkadang untuk menyelesaikan analisis program super rumit, seperti halnya untuk memprediksi susunan struktur kimia, seperti untuk bidang eksperimental biologis atau bidang kedokteran, untuk menghasilkan senyawa obat-obatan yang akurat, diketahui akan sangat sulit jika menggunakan komputasi konvensional. Bahkan menggunakan superkomputer yang bekerja dengan menggabungkan ratusan ribu GPU atau CPU, terkadang juga akan kesulitan untuk menghasilkan prediksi kombinasi kimia akurat. Bahkan disebut akan memakan waktu ratusan ribu hingga jutaan tahun lamanya untuk menemukan dan menentukan kombinasi yang tepat. Karena itu, saat ini berbagai eksperimental komputer kuantum terus digenjot agar suatu saat komputer kuantum dapat bekerja dan dimanfaatkan secara umum di dunia nyata dengan supremasi kuantum yang nyata. Tapi seperti yang kita tahu, memang faktanya hingga saat ini komputer kuantum masih dalam tahap eksperimental dan belum siap untuk menggantikan superkomputer sebagai media analisis data tercepat, karena diketahui masih banyak problem mendasar yang belum terselesaikan. Sebut saja prosesor kuantum tercepat milik Cina yang Profesor Kardus ulas dalam konten sebelumnya, yakni Jusongzi 3. Diketahui meski Jusongzi 3 sangat unggul hingga 1 kuadriliun kali jauh lebih cepat daripada superkomputer tercepat di bumi, namun faktanya Jusongzi 3 mustahil untuk diperbantukan layaknya superkomputer yang saat ini bekerja di laboratorium-laboratorium eksperimental. Karena memang faktanya komputer kuantum belumlah sempurna. Seperti yang sering Profesor Kardus jelaskan, supremasi atau keunggulan komputer kuantum daripada komputer konvensional diketahui karena mereka bekerja dengan mengaplikasikan fisika kuantum, yakni dengan memanipulasi partikel-partikel kuantum seperti halnya elektron, ion, dan sebagainya, di mana perilaku kuantumnya seperti halnya keadaan superposisi akan diukur untuk menghasilkan kode kuantum
layaknya transistor. Namun, jika bit pada transistor hanya menghasilkan dua keadaan saja, yakni bit 0 atau 1. Namun, bit kuantum atau yang disebut sebagai qubit, diketahui perilaku kuantumnya dapat berada pada keadaan superposisi, di mana qubit dapat menghasilkan probabilitas angka 0 atau bit 0 atau 1, bahkan dapat berada pada dua keadaan sekaligus, 0 dan 1, yakni keadaan superposisi. Karena itu, model penulisan dan pembacaan model seperti ini super jauh lebih cepat daripada perilaku bit klasik. Namun, tahukah Anda, baru-baru ini sebuah terobosan sistem komputer kuantum baru akhirnya dirilis di jurnal Nature edisi 25 Maret 2025 dengan judul QDIT, sepupu dari qubit, yang dapat bekerja jauh lebih kompleks pada komputer kuantum. Ya, sebuah makalah terbaru dari tim ilmuwan dari Universitas Waterloo, Kanada dan Universitas Innsbruck, Austria mengenalkan bit kuantum terbaru yang disebut sebagai QDIT, yang digadang-gadang QDIT dapat bekerja sebagai entitas multidimensi yang dapat super efisien dengan tingkat koreksi kesalahan yang jauh lebih baik daripada qubit yang saat ini umum digunakan pada komputer kuantum. QDIT berbeda dengan qubit. Jika qubit dapat membuat probabilitas pengkodean 0, 1 dan keadaan superposisi atau berada di keadaan 0 dan 1 sekaligus. QDIT diketahui dapat menciptakan kombinasi yang lebih banyak, bahkan hingga 4 atau 5 keadaan secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena qubit menggunakan mekanisme kuantum yang paling dasar, yakni pembacaan medan kuantum, di mana fluktuasi keadaan medan kuantum dengan perilaku gaya nuklir kuat diketahui jauh lebih kompleks daripada pembacaan superposisi pada satu partikel, baik seperti elektron atau ion yang digunakan pada qubit umumnya. Ya, menurut Martin Ringbauer dari Universitas Innsbruck dan Christine Muschik dari Universitas Waterloo, dalam makalah yang mereka susun, diketahui mereka berhasil mensimulasikan perilaku medan kuantum lengkap yang terdiri dari 1 dan 2 dimensi spasial. Namun, karena saat ini qubit hanya dapat dimunculkan dalam simulasi perilaku medan kuantum dengan hanya 1 atau 2 dimensi spasial. Karena itu, qubit belum benar-benar bisa dibuat di laboratorium. Diketahui, para ilmuwan wajib membuat keadaan qubit dalam bentuk 3 dimensi spasial, yang untuk selanjutnya dapat disusun dalam komputer atau perangkat yang kompleks. Layaknya perilaku qubit yang dijebak pada berbagai jenis perangkat komputer kuantum, seperti halnya perangkat superkonduktor kuantum atau perangkat ion terperangkap dan sebagainya. Karena itu, konsep qubit masih memerlukan berbagai eksperimen lanjutan untuk mewujudkan keadaannya dalam 3 dimensi spasial untuk benar-benar dapat diaplikasikan secara eksperimental. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep bit kuantum terbaru, yakni QDIT. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Waterloo, Kanada, mengabarkan